Oke, Shalom. Perkenalkan, nama Ibu Lenda Ingrid Victoria Parjer. Ibu akan membawakan sesi tentang perpustakaan, khususnya perpustakaan sekolah kita, perpustakaan SMP Negeri 4 Sentani. Selamat datang di perpustakaan SMP Negeri 4 Sentani. Ibu akan memperkenalkan struktur organisasi dari perpustakaan sekolah kita, yaitu yang pertama ada penanggung jawab dari perpustakaan sekolah kita. Penanggung jawabnya adalah Bapak Kepala Sekolah kita sendiri, yaitu Bapak Gerald Sere. Lalu ada di bawah penanggung jawab Kepala Sekolah, yaitu perpustakaan, ada Kepala Perpustakaan, yaitu Ibu sendiri. Juga ada rekan kerja Ibu di perpustakaan yang bertugas sebagai layanan perpustakaan, yaitu Ibu Rika Anggina. Lalu jam buka perpustakaan kita akan buka setiap harinya selama jam kerja di hari Senin hingga hari Jumat, namun pada jam yang berbeda. Kalau di hari Senin sampai hari Kamis, perpustakaan buka pada jam 7.30 sampai jam 15.00 WIT, atau dari jam setengah 8 sampai jam 3. Tapi kalau di khusus hari Jumat, perpustakaan hanya buka dari jam 7.30 sampai jam 12.00, yaitu jam setengah 8 sampai jam 12 saja. Apakah kalian tahu tentang perpustakaan SMP Negeri 4 Sentani? Memangnya ada apa sih di perpustakaan SMP Negeri 4 Sentani? Nah, ternyata di perpustakaan SMP Negeri 4 Sentani itu kalian bisa menikmati koleksi secara gratis. Koleksinya tuh koleksi apa sih, Bu Guru? Nah, koleksinya itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada koleksi tercetak, kemudian yang kedua ada juga koleksi digital. Untuk koleksi tercetak sendiri itu terdiri dari buku dan juga terbitan berseri, sedangkan untuk koleksi digital itu terdiri dari e-book pelajaran dan juga CD mata pelajaran. Ibu akan jelaskan selanjutnya tentang ragam koleksi berkaitan dengan koleksi dua tadi, yang pertama tercetak dan digital itu. Secara rincinya itu adalah ragam koleksi. Ragam koleksi itu terdiri dari buku mata pelajaran. Jadi di perpustakaan itu tersedia buku mata pelajaran. Buku semua mata pelajaran dari kelas 7 hingga kelas 9 itu tersedia di perpustakaan. Kemudian ada juga buku bacaan seperti novel, kemudian komik, kemudian cerpen yang tersedia juga dalam bahasa Indonesia dan yang ada juga dalam bahasa Inggris. Kalau kalian memang punya niat ingin mempelajari tentang novel bahasa Inggris, itu juga tersedia di perpustakaan. Kemudian terdapat juga buku-buku referensi. Buku referensi tersebut ada buku, khususnya buku referensi pembelajarannya, itu ada ensiklopedia. Lalu ada juga koleksi buku dari Balai Bahasa Papua. Jadi untuk anak-anak yang berminat untuk ingin tahu tentang budaya Papua khususnya, kalian bisa datang ke perpustakaan, meminjam dan membaca buku-buku tentang Papua, yaitu buku-buku koleksi dari Balai Bahasa Papua. Di situ ada cerita rakyat dari Biak, dari Sentani. Kemudian ada kamus juga, kamus bahasa Sentani ya khususnya yang ada. Kalian bisa datang, kalian bisa cari tahu, bisa pinjam juga untuk pakai belajar di rumah. Kemudian ada juga majalah edisi lengkap per bulan dari National Geography. Jadi khusus sekolah kita selalu langganan tiap bulan majalah edisi lengkap dari National Geography. Kemudian ada juga kita langganan koran harian edisi per hari, tapi di sini khususnya perpustakaan kita berlangganan koran dari lokal ya, koran Cendrawasih Pos, supaya kalian juga mungkin bisa cari tahu berita dan informasi yang terjadi di wilayah kalian masing-masing, khususnya ya di daerah Sentani dan Jayapura. Kemudian
terdapat juga hasil karya siswa dan guru di perpustakaan. Itu berupa makalah, atau clipping, atau hasil karya kesenian, ada lukisan, atau barang-barang yang sekiranya setelah selesai sumatif kalian kumpul, terus lalu akan disortir oleh guru kalian. Kalau bagus ditaruh di perpustakaan sebagai contoh untuk teman-teman kalian, juga adik-adik kalian nanti saat masuk ke sekolah. Kemudian ada juga e-book pelajaran. Nah, khusus untuk e-book pelajaran ini, kalau kalian mau, kalian bisa datang membawa flashdisk masing-masing ke sekolah. Lalu kalian memintanya di Ibu Guru Lenda. E-book pelajaran ini tersedia semua pelajarannya dari kelas 7 sampai kelas 9. Kalau memang kalian malas untuk bawa pulang buku pelajaran karena berat, kalian bisa datang bawa flash disk, pinjam secara langsung e-book pelajaran kalian. Jadi kalian bisa sambil buka di laptop atau buka di HP kalian masing-masing. Lalu ada juga CD dari pelajaran tertentu, tapi CD ini khusus untuk guru saja, tidak bisa dipinjam oleh siswa. Nah, itu beberapa koleksi yang terdapat di dalam perpustakaan kita. Nah, ada juga aturan dan ketentuan pemakaian perpustakaan. Jadi tidak sembarang ya langsung datang ambil buku terus bawa pulang, tidak. Ada aturannya. Bagaimana cara meminjam buku itu akan Ibu jelaskan pada saat ini. Nah, yang pertama itu kalian wajib mengisi form peminjaman saat ingin meminjam buku di perpustakaan. Nanti kalau kalian datang ke perpustakaan secara langsung, sudah tersedia form peminjaman. Jadi kalian akan mengisi form tersebut. Kalian akan isi contohnya dengan tulisan nama kalian, kemudian hari peminjaman kalian saat itu, terus jenis kelamin, dan kalian ada di kelas berapa. Kemudian yang kedua yang paling penting adalah wajib membawa alat tulis sendiri saat masuk ke perpustakaan. Tidak datang ke perpustakaan pinjam-pinjam bolpen untuk tulis form pemakaian atau peminjaman, tapi kalian wajib membawa alat tulis. Jadi ingat-ingat dari sekarang, kalau memang sekiranya kalian butuh datang ke perpustakaan, jangan sampai lupa membawa bolpen. Terus karena situasi sedang pandemi seperti ini, kalian diwajibkan untuk mentaati prokes yang sudah diberikan oleh pemerintah dengan memakai masker, kemudian mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, dan juga jaga jarak saat memasuki area perpustakaan. Juga kalian sebagai siswa tidak diperkenankan untuk print atau fotokopi di dalam perpustakaan. Walau perpustakaan menyediakan komputer, print, untuk bisa print dan fotokopi, tapi kalian tidak diizinkan untuk fotokopi atau print di perpustakaan. Terus siswa juga tidak diperkenankan untuk mengambil kertas HVS di perpustakaan dan alat tulis lainnya. Jadi kalau kalian masuk ke perpustakaan itu biasanya lengkap ya, ada selain komputer, ada buku, ada juga kertas HVS dan alat tulis lainnya. Biasanya kalau anak-anak yang malas mau cepat-cepat mau kerja tugas di kelas, datang ke perpustakaan, ibu guru saya mau pinjam HVS kah, ibu guru saya mau pinjam bolpen kah, mau bikin ini, bikin ini. Nah, kalian tidak diizinkan ya pinjam di perpustakaan. Kalau kalian mau pinjam bisa, tapi atas rekomendasi dari guru mata pelajaran yang bersangkutan, atau kalian mungkin bisa langsung datang saja ke TU. Kemudian ada juga aturan yang terakhir yang paling penting adalah kalian tidak diperkenankan untuk membawa HP atau memainkan HP di dalam area perpustakaan. Jadi kalau kalian masuk ke perpustakaan, kalian tidak boleh membawa HP karena sudah pasti jika terjadi sesuatu bukan ibu yang bertanggung jawab ya. Dan kalau kalian datang ke perpustakaan kan tujuannya kalian mencari informasi, dan sudah disediakan ada di buku-buku, kalian bisa cari sendiri, atau misalnya kalau kalian mau cari lewat internet, perpustakaan punya komputer, dan atas rekomendasi dari guru pelajaran kita bisa cari sama-sama di internet informasi tersebut, tapi tidak diperkenankan untuk membawa HP ke dalam area perpustakaan. Juga sekarang Ibu akan menjelaskan tentang sanksi. Dari aturan-aturan yang sudah tadi sebelumnya Ibu jelaskan, kalau kalian misalnya tidak mentaatinya, sudah pasti kalian akan mendapatkan sanksi dari aturan tersebut. Yang pertama ini, yang paling penting hanya ada 2 poin yang Ibu akan jelaskan di sini.
Yang pertama adalah setiap keterlambatan peminjaman buku akan dikenakan denda per hari 1.000 nana. Jadi kalau kalian sudah terdaftar sebagai siswa SMP Negeri 4 Sentani, sudah pasti kalian bisa menikmati pelayanan perpustakaan secara gratis. Seperti yang tadi sudah Ibu dijelaskan sebelumnya, layanan perpustakaan yang bisa kalian nikmati itu seperti meminjam buku secara gratis. Dan kalian diizinkan meminjam buku pelajaran itu hanya satu buku mata pelajaran kalian bisa bawa pulang ke rumah dengan jangka waktu 1 minggu, sedangkan buku non mata pelajaran seperti buku novel, buku cerpen, buku komik, kalian diizinkan meminjam 4 buku selama 1 minggu. Dan di situ kalian diberikan tanggung jawab untuk menjaga buku tersebut. Juga kalian diberikan tanggung jawab untuk mengembalikan buku tersebut tepat pada waktu yang sudah ditentukan, yaitu hanya 1 minggu. Jika kalian tidak tepat waktu mengembalikannya, maka kalian akan dikenakan denda, yaitu 1 buku 1 hari 1.000. Jadi kalau misalnya ada 5 buku yang kalian pinjam dibawa pulang ke rumah, terus kalian terlambat mengembalikan, berarti dalam 1 hari itu kalian akan denda 5 buku ini, berarti seharga 5.000, 5 buku. Kemudian poin yang kedua adalah buku yang hilang atau rusak karena kelalaian peminjam wajib digantikan dengan buku yang baru atau membayar harga buku yang sama. Jadi kalau kasusnya kalian meminjam buku di rumah, tapi misalnya saat masa peminjaman buku seminggu itu tiba-tiba ibu guru, saya punya adik dia main baru dia lihat saya punya buku dia robek, atau ibu guru, saya punya mama dia masak baru saya taruh buku di atas meja tidak sengaja begini tumpah kena kuah ikan. Aduh, itu bagaimana? Berarti kalian harus bertanggung jawab sendiri dengan buku tersebut. Ibu tidak mau terima buku yang sudah tidak dengan keadaan seperti yang kalian pinjam. Cara satu-satunya adalah kalian harus menggantikan buku tersebut. Menggantinya dengan dua opsi, yaitu kalian cari buku itu, kalian beli dengan buku baru, atau kalian hanya membayar sejumlah harga buku tersebut. Misalnya, kalau ada yang bilang, ibu guru saya sudah cari buku ini keliling-keliling di toko buku di Jayapura tapi tidak ada buku ini, bagaimana? Oh iya, kalau begitu tidak apa-apa, nanti kita lihat sama-sama harganya di internet. Misalnya kalau harganya 1 buku itu 50.000, maka hanya uang 50.000 itu saja yang kalian kasih ke ibu guru. Nanti ibu guru yang akan cari buku itu, pesan mungkin melalui online atau lain-lain. Yang penting kalian tetap mengganti sejumlah harga buku tersebut. Kemudian kita sudah ada di penghujung sesi perpustakaan. Ibu akan menutup sesi ini dengan kutipan motivasi dari Duta Baca Indonesia, yaitu Ibu Najwa Shihab. Dia berkata seperti ini ya, cuma perlu 1 buku untuk jatuh cinta pada membaca, cari buku itu dan mari jatuh cinta. Oke, sekian dan terima kasih sesi kita di hari ini.